Mau beli minuman keras? Apa? Mau beli minuman keras? Ini? Minuman keras Amal, 51 botol. Beli 1 kardus 6 botol, kalau beli 1 kardus. Akan ada 60.000 disumbangkan untuk anak-anak miskin. Buat Amalia. 100 kardus. Berapa harganya? 51 botol, 6 botol, 6 botol 1 kardus jadi 300. Lagi ngitung ya? 30.000 masih ngitung? Bayarkan scan. Bayarkan scan. Scan ini. Senyum dong. Sudah. Benar-benar sampai. Lihat. Ayo, hati-hati. Ini untuk saya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ini hadiah hati kecil untuk Anda. Sudah. Saya akan ambilkan minuman keras untuk Anda. Minuman keras saya banyak, tidak habis. Begini, kamu ambilkan beberapa di sini, sisanya disimpan. Kamu tambahkan WeChat, kalau saya butuh, saya tanya kamu ya. Sudah, saya akan ambilkan minuman keras untuk Anda. Ayo. Ayo. Ayo ambil minuman keras. Lihat tidak, itu yang pakai jaket kulit hitam. Ayo. Hutang tidak dibayar. Kamu bayar hutang. Berhenti, jangan lari, berhenti. Ada APA? Ada yang mukul orang. Berhenti. Jangan lari, berhenti, jangan lari. Di sana. Cepat. Jangan lari, di sini. Berhenti. Di sini. Berhenti. Cepat ke sini. Di sini. Di sana. Jangan mendekat. Cepat kejar. Ke sini. Ke sini cepat. Cepat. Ke sini cepat. Jangan lari, berhenti, berhenti, berhenti. Cepat. Di sana. Ayo pergi.
Paman, kamu berdarah. Terima kasih ya. Aku harus pergi, nanti terlambat bayar. Aku pergi ya. Halo Paman, namaku Jia. Jia. Kamu bisa panggil aku kakak. Kakak, kamu cari siapa? Kamu lihat? Cari kakak itu. Kamu pacarnya? Iya. Kamu kok pintar banget sih. Ini hadiah buat kamu. Beli makanan kesukaanmu. Ingat, mulai sekarang panggil aku begitu. Ambil. Terima kasih kakak. Pak Han, pacar kakakmu nyari kamu. Dia juga kasih aku uang buat beli makanan enak. Sini, jangan ngomong sembarangan Jia. Cepat masuk kelas. Aku rasa kamu ini bermasalah. Kamu nelpon puluhan kali. Kamu tahu aku lagi ngajar? Aku nggak tahu. Aku tahu, bukan aku yang butuh kamu. Tunggu sebentar. Ada lagi. Sini. Kamu maksud apa? Jangan salah paham, uang ini bukan buat kamu. Ini buat bantu anak-anak kurang mampu. Jangan remehkan 50.000 ini, tabungan seumur hidup lo. Aku serahkan dengan serius. Uang ini boleh aku terima? Kalau mau bantu anak kurang mampu, kamu bisa telepon. Bukan. Kasih nomor teleponmu dong. Nanti aku kirim. Kalau nggak kasih juga nggak apa-apa, gini aja. Kita makan bareng, ngobrol baik-baik. Bagaimana caranya bantu anak kurang mampu? Kan ini pekerjaan seumur hidup. Tetap harus hati-hati. Ternyata kamu sudah menelpon lebih dari 20 kali. Hanya untuk mengajakku makan. Siapa bilang? Bagaimana bisa? Nonton film juga bisa. Aku tahu ada film berjudul Black Swan. Ceritanya tentang balet, aku yakin kamu pasti suka. Anda benar-benar tidak perlu menghabiskan waktu untukku. Aku cuma seorang guru tari. Begini saja, kita main shoot. Kalau kamu menang, aku akan mendengarkanmu. Kalau aku kalah, Kalau kalah tentu saja mendengarkan aku. aku keluarkan kertas. Sud. Barusan nonton film kamu terus melihatku, sekarang masih juga melihatku. Membuktikan bahwa kamu lebih menarik daripada film itu. Om, Kenapa disebut Om? aku bicara tentang jiwa, jiwamu seperti seorang om. Siapa namamu? Bisa panggil aku Tang MU. Hanya seorang manajer di perusahaan kecil. Bicara lebih banyak hanya menambah sedih. Ada apa? Aku mengundurkan diri. Jujur saja, kamu dipecat, kan?
Oh ya, siapa namamu? Sarwi. Maaf, nama ini cukup langka. Sharwi, itu asisten suara di iPhone, ya? Asisten suara, asisten suara. Makanya kamu tidak punya pekerjaan. Bahasa Inggrismu payah. Kamu harus minum 1 gelas. Baik. Anda mau makan apa? Bos, 2 mangkuk mie daging sapi. Sarapan kamu yang traktir. Kemarin malam aku kirim pesan, kenapa tidak dibalas? Siapa yang bilang aku harus membalas pesanmu? Masuk akal. Bukan kamu yang aku maksud. Pulang kerja larut malam, bangun pagi-pagi, seperti orang tua. Kamu juga bangun cukup pagi, burung yang bangun pagi dapat makan. Mie kamu sudah datang. Mie sudah datang. Terima kasih, bos. Baik, terima kasih. Bukan aku yang traktir? Kamu pura-pura apa? Kamu tidak punya pekerjaan. Hari ini aku yang menanggungmu. Kalau begitu, besok masih menanggung tidak? Besok juga boleh. Gimana dong? Aku kan orang kaya. Aku kasih tahu, aku sudah dapat info. Di klub malam, dia dipanggil Megui. Bosnya adalah Yandong. Bosnya Yandong itu M. Adatou. Anda seharusnya tahu. M. Adatou itu teman seperjuanganku. Kalau aku mau urus Yandong ini, langsung bisa selesai dalam sekejap. Jadi saya bilang hooligan itu tidak mengerikan, takut tidak ada budaya. Kenapa nggak berpendidikan lagi? Aku tanya soal gadis itu. Ngomong apa sih kamu? Ah, aku sudah tanya jelas. Dia dapat Rp1.000 per malam untuk menari. Kalau jual minuman, bisa dapat komisi ratusan rupiah. Tinggal sendirian di Jalan Huanceng, setiap pagi harus ke ruang latihan sekolah untuk berlatih menari. Kamu yakin dia nggak cuma numpang hidup? Enggak, Udah. Aduh, kamu kok bisa sebego ini sih? Kalau kamu bisa ngerti, itu baru aneh. bos, jangan bilang begitu, kamu kan tahu. Aku dari kecil sudah hidup di klub malam. Mana ada cewek di klub malam yang bisa lolos dari mataku? Udah, nggak usah banyak omong. Gini aja. Kasih dia uang banyak. Berapa banyak uangnya? Sedikit saja, aku perlu tahu batasannya. Udah, jangan oh-oh, pikir baik-baik. Posh. Kalau aku kasih dia uang, tapi malah ikut aku malam itu, gimana? Dari omonganmu, kayaknya kamu tertarik ya? Enggak, maksudku kalau misalnya ada situasi canggung seperti itu. Boleh nggak aku ikut arus aja? Boleh nggak kamu ikut arus? Aku nggak tahu. Tapi aku bisa dorong kamu ikut arus. Maksudnya apa? Aku cuma bercanda, kamu serius amat sih, baju baru kulo. Bibi, cepat sini. Cantik. Kasih kamu 10.000, main sama aku. 50.000. Mau nggak? 100.000. Tidak menginap. Cukup untuk gaji setahunmu. Pikirkan baik-baik.
Apa yang terjadi? Ada masalah? Bunga trompetmu ditangkap polisi. Apa yang terjadi dengannya? Gogol. Apa? Aku selalu merasa temanmu ini tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa terjadi hal yang menjijikan ini? Sudah, aku sudah malu sekali. Gadis itu terluka, jika benar ini percobaan pemerkosaan. Itu bisa dihukum. Sudah, jangan bicara dulu. Aku masuk lihat boleh tidak? Waktu bertemu 5 menit. Pause. Jangan bos-bos lagi. Apa yang kau lakukan padanya? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, tapi kau ditangkap ke sini. Bukan, dia yang duluan melempar kursi ke aku. Lihat luka di kepalaku, dia menghantamku sampai begini. Lalu bagaimana dia bisa terluka? Kau yang menghembuskan. Wanita ini memukulku, dengan karakternya, aku bisa diam saja. Aku pasti melawan, bukan bos. Sejak kecil aku mengikutimu, tidak pernah ada niat lain. Kau lebih percaya dia daripada aku. Bukankah kita pernah berencana menggunakan uang untuk menghadapinya? Aku menggunakan uang, saat mencapai 100.000. Wajahnya langsung berseri, terus merayuku. Aku ikut dengannya, aku berpikir 100.000 ini. Kalau bisa juga terjadi hubungan dengannya. Itu juga untung, bukan? Jangan impulsif. Pan Hayang, kenapa kau begitu impulsif? Berantem juga tidak lihat tempat, kali ini kau diperingatkan. Lain kali tidak akan segampang ini, pergi. Apa yang terjadi? Polisi memukulmu. Polisi mana mungkin memukulku, berantem dengan bunga trompet. Dia bilang Sarwi penipu. Sarwi menipumu untuk apa? Jangan banyak bicara, aku buru-buru rapat. Bantu aku cari gadis itu, lihat dia di rumah sakit mana. Cepat kirim ke aku, cepat. Halo, aku mau tanya kamar nomor 13. Tempat tidur 39 di mana? Tunggu sebentar. Namanya Han Mengyao kan? Ya, Kamar ketiga di sebelah kanan. oke, terima kasih. Paman, Kamu belum tidur ya? kamu sudah mau pergi ya? Jangan bangun. Kamu. Tidak ada keluarga yang datang menjengukmu ya? Paman, saya dari luar kota. Bagaimana mungkin berani memberitahu keluarga? Bagaimana kalau kamu cerita saja? Ada apa? Ketemu orang jahat sih. Saya juga pernah mengalaminya, cuma kali ini sialnya sampai terluka. Orang jahat. Saya lihat luka kamu lumayan parah ya. Iya, dia memukul saya. Kenapa dia memukul kamu? Di tempat seperti itu, ya pasti karena itu. Apapun alasannya, yang penting sekarang kamu baik-baik saja. Kamu yakin benar tidak mau memberitahu keluarga? Jangan sekali-kali. Tidak ada yang merawat kamu ya? Jangan bilang kamu mau merawat saya ya. Saran kamu menurut saya bagus. Saya tidak setuju loh. Saya setuju. Saya tidak mau.
Bagus kan, Paman? Masih paman? Saya masih muda loh. Tidak penting, cepat bilang bagus atau tidak. Bagus, bagus, menurut saya lumayan bagus. Tapi saya selalu merasa, kamu menari di bar itu agak. Kamu seharusnya di panggung besar. Mana ada banyak panggung besar, bar juga panggung. Walaupun kecil, tapi di mana saja bisa menari. Asal bisa menari, saya sudah senang. Tapi masalahnya di bar, orang-orang sudah mabuk. Mereka juga tidak ada niat melihat kamu menari. Tidak semua orang adalah seniman. Asal ada penonton yang mau melihat. Itu sudah bagus. Sikap yang bagus. Maaf, tadi ketiduran. Kamu tidur lebih nyenyak daripada saya ya. Tadi kan ngantuk. Kamu pergi beli sarapan? Kamu bisa keluar ya? Saya tidak bisa keluar, ada pesan antar, Paman. Terima kasih ya. Ayo. Ini, untuk kamu. Mau makan apa? Kamu baru saja makan? Aku tanya, mau makan apa siang ini? Perkenalkan, ini teman baikku. Yishuan, ini yang perlu diperkenalkan dengan serius. Dialah seniman balet kami, Sarui. Kenapa ekspresimu begitu? Kamu lupa ya? Yang menari balet di bar itu. Kenalan dong. Halo, nama saya Yishuan. Halo. Kunci mobil, mobilnya di sana. Oke, sudah tahu. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Hati-hati di jalan, sampai jumpa. Aku mau bilang dulu, mobil ini tidak bagus, jangan tersinggung ya. Ayo pergi. Oke. Ini. Siapkan untukmu. Mungkin lebih baik aku naik taksi saja. Jangan dong. Jangan lihat mobilku jelek, tapi skill mengemudiku bagus. Bagaimana? Bisa? Ayo naik.
Bos Pan, semua orang menunggu pendapatmu. Maaf ya. Ulangi sekali lagi, aku dengar lagi. Lazio mengajukan 2 permintaan. Kita perlu memenuhinya. Dia tidak hanya meminta 15% saham, tapi 30%. Dia tidak setuju dengan premium kita. Sekarang aku sangat ingin mendengar pendapat non-pemegang saham. Dina, Pendapatku sederhana. Tanpa Direktur PAN, tidak akan ada grup Ocean hari ini. Jadi keputusan Direktur PAN tidak salah dan tidak akan salah. Para pemegang saham melihat situasi saat ini. Lazio menawarkan harga 6 kali lipat dari saham asli. Membuat setiap pemegang saham langsung balik modal. Dan untung, ini hal yang baik. Dia paling banyak hanya mendapatkan 30% saham. Sebenarnya, kita harus melihat dari sisi uang. Sudah cukup, apapun jenis ikannya, tidak masalah. Bagus, haha. Yang hadir di sini mungkin hanya melihat keuntungan kecil di depan mata. Tidak menyadari bahwa Lazio ahli dalam bermain dengan keuangan. Saham di tangannya bisa melipat gandakan keuntungan, bukan hanya 10 kali lipat. Nanti semua orang akan menyesal. jual saham, apa yang kalian inginkan? Ingin memberitahu pasar bahwa grup Ocean tidak bisa bertahan lagi, ya? Ini benar-benar konyol. Dan saya ingin memberitahu kalian semua. Saya, Pan Haiyang, tidak suka menghalangi rezeki orang lain. Untuk saham yang kalian pegang, kalian punya hak penuh untuk mengaturnya. Jika kalian ingin mentransfernya ke Lazio, tentu saja tidak masalah. Tidak ada yang menghalangi kalian, karena Lazio adalah orang yang jujur dalam kejahatannya. Jika saya mati di tangannya, saya rela. Tapi saya tidak mau setiap hari melihat kalian, sekelompok orang munafik. Mengerti? Sedang apa? Mencari kerja. Sudah ketemu. Masih berusaha. Hari ini saya akan pulang lebih awal, kamu jemput saya. Haiyang. Sin, sebenarnya ada apa denganmu? Kamu tahu tidak, tindakanmu barusan. Sama saja dengan memberikan saham ke Lazio secara cuma-cuma. Khawatir apa sih? Dia cuma cari uang. Kenapa? Kamu takut dia membunuh? Kamu biarkan para pemegang saham mentransfer saham mereka kepadanya sesuka hati. Kamu tahu apa konsekuensinya? Nanti saham yang dipegang Lazio mungkin jauh melebihi 30%. Begini pikiranku, daripada berjuang melawan banyak orang. Lebih baik aku berjuang melawan dia seorang diri sampai akhir. Jujur saja. Sekarang ini saya semakin tidak suka dengan perusahaan yang sudah go public. Perselang. Semuanya. Kita telah melewati penurunan yang menegangkan.
Saya, Yu, sangat tersentuh. Saya hanya bisa menganggap kalian seperti saudara kandung. Saya memutuskan untuk berjuang mati-matian untuk kalian. Baiklah. Saya ingin berterima kasih karena kalian telah memberikan saya. Dan juga memberikan diri kalian sendiri kesempatan untuk menjadi kaya. Meskipun Pan Haiyang memiliki sifat yang aneh. Tapi sebagai investor, kita harus memaafkannya dan mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku. Sekarang saya telah membeli saham kalian. Itu pembelian dengan harga saat ini, jika ada yang meminta saya untuk membeli sedikit lagi, saya pasti akan menaikkan 2 poin, baiklah. Besok pagi jam 9, kita akan mulai menandatangani kontrak. Sudah siap. Pembayaran di tempat. Baiklah, ayo bersulang lagi, ayo bersulang. Kebetulan sekali, hari ini ada sate dengan Bai Jiu. Ao Minam. Kenapa? Kamu mau berkendara mabuk? Numpang mobilmu. Kenapa hari ini kamu terlihat tidak bahagia? Tidak, aku sedang memikirkan Sarui. Aku pernah melihatnya menari, menurutku dia sangat menginspirasi. Dengan levelnya, seharusnya dia tidak menari di bar. Kamu belum turun ke bumi, semua kebutuhan hidup butuh uang. Kalau kamu tidak membiarkannya menari dan menjual bir di bar, dia hidup dari apa? Dia bisa bekerja di grup Haiyang. Pasti penghasilannya lebih banyak dari sekarang. Jangan buru-buru, kamu tahu apakah dia mau? Bagaimana jika dia hanya ingin menari? Aku tidak memikirkan banyak, aku hanya ingin membantunya. Kenapa kamu melihatku? Kamu tahu aku punya kemampuan itu. Pernahkah kamu berpikir, jika kamu memberitahunya identitas aslimu, apakah dia masih akan menerimamu? Bahkan jika dia bisa menerimamu, bagaimana kamu bisa memastikan dia tidak akan seperti wanita-wanita sebelumnya? Ya, aku juga khawatir tentang itu. Kenapa kamu tertawa? Kamu bisa memulai bisnis lagi. Kenapa aku harus memulai bisnis lagi? Bukankah aku sudah baik-baik saja? Maksudku jika kalian berdua memulai bisnis bersama dan mewujudkan impian. Apakah hubungan kalian akan menjadi sangat kuat? Ini adalah awal yang baru. Tergantung bagaimana kamu melanjutkannya. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu bukan bos besar perusahaan publik. Kamu masih seorang manajer kecil yang dipecat, mengerti? Memang saudaraku. Ide ini bagus. Kamu bantu aku ya? Aku tidak bisa. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan ini. Kalau orang lain ikut campur, bisa-bisa semuanya gagal. Lalu kamu ngapain? Aku, penonton saja. Kakak kedua, kamu ngapain? Lihatlah pakaianmu seperti apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Sarah talking padaku. Apa yang terjadi padaku? Kamu sampai dirawat di rumah sakit, kenapa tidak memberitahuku? Kamu mau membuatku gila. Aku hanya sedikit terluka. Kalau sudah memberitahu, semua keluarga pasti tahu. Sudah kukatakan padamu, tempat seperti ini tidak boleh dijadikan tempat kerja. Lihatlah, sekarang kamu mengalami masalah. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kalau aku benar-benar mengalami masalah, mana mungkin aku tidak memberitahumu? Kamu lihat nih, orang-orang seperti apa sih? Bahaya banget. Sekarang kamu harus segera cari pria itu,
pria yang mencintaimu. Setiap hari menemani dan melindungimu. Sudahlah, Natasha, kamu jangan khawatir. Aku tidak perlu. Mulai hari ini aku akan menjemputmu pulang kerja. Aku berencana pindah ke tempatmu. Natasha, lepaskan aku. Apa maksudnya aku menemanimu? Aku sibuk setiap hari. Aku menemanimu, kamu malah tidak mau? Kakak, kamu pulang dulu, aku masih harus bekerja. Dasar tidak tahu terima kasih, mengusirku ya? Begini, aku kasih kamu sebotol minuman. Ayo kita masuk, menari dan menyanyi, bersenang-senang. Aku tidak mau menari dan tidak bisa minum. Aku takut terganggu. Ayo, kamu ini. Benar-benar merepotkan. Ayo kakak. Kamu kenapa malam ini? Kenapa sepertinya ada yang dipikirkan? Tidak ada yang dipikirkan, hanya memikirkan sesuatu. Biarkan aku menebak apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa menebak apa yang aku pikirkan? Apa kamu akhir-akhir ini kehabisan uang? Ya, kehabisan uang. Kamu beli minuman habiskan 30.000, bantu anak-anak habiskan 50.000. Terakhir makan sate aku yang traktir, ya pasti kamu kehabisan uang. Kamu benar, aku memang kehabisan uang. Kamu bilang aku kehabisan uang, bisakah aku ikut jualan minuman denganmu? Tidak bisa, jualan minuman hanya untuk perempuan. Kenapa kamu tidak kembali bekerja? Pekerjaan sebelumnya tidak mau dilakukan lagi. Tapi aku pernah memikirkannya. Aku mungkin akan buka warung di pinggir jalan. Jika aku buka warung sate, atau warung sate, pasti akan enak. Oke, aku dukung kamu. Aku punya uang. Aku bisa mendanai 100.000 untuk mendukungmu, ini namanya investasi, mengerti? Kamu punya uang berapa? Aku menabung 200.000. Itu jumlah besar, kalau kamu mau investasi 100.000. Mau aku melakukan apa? Aku tidak tahu apa keahlianmu. Bagaimana kalau uang besarmu habis? Kalau habis, kamu hanya bisa jadi budakku. Bagus, kalau begitu. Aku pasti akan menghabiskannya. Tidak boleh. Lupakan, makan sate saja. Sampai. Sudah. Aku pergi, pulanglah. Ayo pergi. Sampai jumpa.
Ada apa, Ishuan? Mungkin ini palsu. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat cek. Kamu hanya perlu pergi ke bank dan menyimpannya ke rekening perusahaanmu. Rekening pribadi juga bisa. Ini kontraknya. Kamu juga bisa tidak. Hayang tahu tentang ini? Bagaimana mungkin tidak tahu? Ini dia yang menyuruhku melakukannya. Hanya jumlahnya, dia tidak tahu. Kamu bilang tadi, aku bisa mentransfer uang ke rekening pribadi. Lakukan dulu. Setelah minum, baru bicara. Jika kamu mau, anggap saja ini hadiah dariku. Kamu serius? Tentu saja serius. Untuk kerjasama yang lebih baik di masa depan. Minum sedikit. Aku masih ada yang ingin dibicarakan. Dina. Boss Pan. Kenapa kamu di sini? Aku mencoba menelepon tapi tidak menemukanmu. Aku masih ada beberapa urusan keuangan yang belum melaporkan kepadamu. Jadi hanya bisa menunggu di sini. Sebenarnya kamu tidak perlu menunggu sampai larut malam. Kamu bisa mengirim pesan singkat saja. Boss Lu menetapkan urusan keuangan. Seberapapun malamnya, harus melapor langsung kepadamu. Dina, aku akui, kamu adalah karyawan yang sangat baik. Kamu juga sangat baik hati. Aku sebenarnya sangat mengerti apa yang ada di pikiranmu. Ada beberapa hal yang menurutku harus diungkapkan. Jika tidak diungkapkan, mungkin di masa depan kita tidak bisa terus bekerja sama. Ada satu hal yang aku harap kamu ingat baik-baik. Aku adalah bosmu. Kamu adalah manajer keuanganku. Hubungan kita harus sesederhana ini. Jika kamu tidak menerima penjelasanku, aku bisa memberimu sejumlah uang. Mulai besok, tinggalkan Haiyang Group. Jika kamu menerima penjelasanku, aku yakin dengan kemampuanmu. Kamu bisa duduk di posisi yang lebih tinggi. Bagaimana kamu memilih? Dina. Sebenarnya, aku punya orang yang aku cintai. Perlu dijelaskan lebih jelas lagi? Dina, kamu mengikutiku tengah malam? Aku kaget setengah mati. Aku meneleponmu,
tapi tidak bisa terhubung. Aku sudah menunggu di sini. Kalau begitu, tunggu di kantor saja. Ngapain kamu di sini? Ada apa? Apa kamu bodoh? Kamu pikir kalau kamu menyukainya, dia akan menyukaimu juga? Terutama Pan Hayang. Dia sudah cukup baik jika punya sedikit rasa suka padamu. Bos Lu. Aku ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Aku tidak ingin tinggal di perusahaan ini lagi. Aku takut bertemu dengannya. Akan canggung. Dina, jika aku jadi kamu. Pertama-tama aku akan memilih untuk menjadi kuat. Mungkin setelah kamu menjadi kuat, dia malah akan mengejarmu. Bos Lu, ini tidak mungkin. Dia sudah menjelaskan dengan jelas padaku. Ingat satu hal. Hanya jika kamu kuat. Itu adalah balas dendam terbaik untuknya. Balas dendam? Alasan dia tidak menyukaimu sekarang sangat sederhana. Karena kamu terlalu lemah. Karena di matanya, kamu tidak memiliki nilai apapun. Tapi ketika kamu menjadi kuat, dia pasti akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Perkailah. Gadis bodoh, aku tidak mengizinkanmu mengundurkan diri. Eo. Lagi. Pertahankan. Bos Lu Datang. Bisa aku menyita waktumu beberapa menit? Jangan bilang beberapa menit, beberapa jam pun tidak masalah. Jadikan Dina sebagai Direktur Departemen Keuangan. APA maksudnya? Ada masalah apa? Dina adalah orang di departemenku. Menurut prosedur, seharusnya aku yang memutuskan. Sebenarnya memang kamu yang memutuskan. Lalu, apakah pantas kamu memerintahku seperti ini? Aku pikir kamu seharusnya tidak akan menentang. Sebenarnya, menurutku, gadis seperti Dina. Di antara begitu banyak karyawan, aku pikir dia yang paling serius dan paling bekerja keras. Sebenarnya posisi ini juga kosong. Pindahkan dia ke kerjaan lain, biarkan gadis kecil ini mendapatkan lebih banyak uang. Tidak ada yang buruk tentang itu. Baiklah, jangan melihatku seperti itu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Baik, setelah ini aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu lagi. Hanya sekali ini, oke? Baik. Bersiaplah, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Mengerti. Pagi. Tidak pagi lagi, apakah kamu baru bangun? Aku sudah berlatih sepanjang pagi. Hebat, aku sangat ingin segera bertemu denganmu. Berusahalah mencari pekerjaan. Tidak akan membuka warung makan lagi. Kamu yakin ingin membuka? Kalau begitu aku akan mentransfer uangnya.
Pembukaan pasar pagi ini. Seluruh tren pasar saham turun, tetapi setelah siang, harga saham kita mulai naik kembali. Sekarang mencapai 0,8%. Bagaimana dengan transaksi saham Lazio? Pemegang saham mencapai 9%. 9%. Apakah ada yang menyesal? Aku sengaja menahannya. Kenapa? Aku masih ingin menunggu dan melihat. Memberi kita jalan keluar. Apa maksudnya? Aku hanya ingin tahu. Setelah berita tentang saham yang dialihkan keluar, apa yang akan terjadi di pasar? Jika turun, bukankah kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali? Lihat. Memang Sui, wanita terkuat di alam semesta. Kalau begitu, berita tentang dana investasi besar Lazio tampaknya menjadi kabar baik. Bagaimana jika uangnya tidak masuk? Maka sahamnya akan turun, jangan-jangan. Kamu benar, tapi sekarang. Bagaimanapun, tamparan ini mengenai wajah mereka. Meskipun sekarang terlihat seperti Lazio menang. Kita kalah, tapi seperti yang kamu katakan, demi uang. Apapun jenis ikannya, tidak penting. Terima kasih, Bos Pan. Tidak masalah. Hari ini berjalan lancar, baiklah. Kemudian kalian lanjutkan kerja, tetap semangat. Lalu saya juga ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Saya duluan ya, bye-bye. Jangan pergi dulu, siang nanti orang dari Komisi Sekuritas datang, kamu harus ada di sini. Kan ada kamu di sini. Sesuai ketentuan, Direktur Utama wajib hadir. Kamulah direktur utamanya. Semuanya, saya umumkan secara resmi. Mulai saat ini, Sui adalah Direktur Utama dan Presiden Grup Ocean. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Saya duluan ya. Model akan diperluas sampai 30 orang. Baik Cina maupun asing. Tidak hanya melakukan perencanaan iklan, tapi juga syuting iklan dan pertunjukan iklan. Sudah lama saya pikirkan, akhirnya saya merasa. Saya ingin membantu Sarui. Keahlian Sarui adalah balet. Langkah pertama, saya ingin memasukkan karya baletnya ke dalam fashion show model saya. Lalu mengemas beberapa brand endorsement untuknya. Menggoreng tingkat seni dan kemampuan menarinya. Langkah kedua, saya ingin mengambil baletnya sebagai tema. Dengan fashion show sebagai pendukung. Mengadakan pertunjukan balet khusus untuknya. Ini akan menarik banyak sponsor. Sekaligus dapat income, 3 keuntungan sekaligus. Menurut saya idenya bagus tuh. Lihat saya ngapain? Terus, Lalu dia jadi terkenal di industri kita. Menjadi trump card perusahaan kita. Dia akan sangat membantu perusahaan kita. habis. Dengar lama-lama nggak dengar bagian saya. Bukan, masalahnya kamu mau suruh saya tanggung jawab apa? Kamu kan masih investor kita. Bos kita. Kalau kamu bilang begitu, saya malah ada ide baru. Saya mau menambah modal di perusahaan kalian. Paling nggak harus tambah 100 juta. Kamu tetap legal person dan direktur utama. Untuk proyek-proyek yang kalian jalani. Ya yang barusan kamu sebut tadi. Hanya setelah modal ditambah sampai 100 juta, menurut saya bisnis ini baru bisa jalan dengan sukses. Kamu barusan bilang 100 juta? Segitunya? Masa nggak segitu? Kamu memang nggak paham. Dalam hal bisnis, saya lebih berpengalaman daripada kamu. Dan kalau kita sudah mau melakukan, harus jadi yang nomor satu. Kita harus memimpin industri ini, betul nggak? Betul. Kalau kamu, Saya masih teman kecilmu, kan? Saya cuma manajer kecil, hanya menangani bisnis-bisnis kecil. Yang paling penting, persentase saham antara kamu dan Sarwi. Kamu 75%. ini kurang cocok ya? Apa yang kurang cocok? Kamu yang mengajarkanku. Apa aku punya hak untuk bilang tidak? Ide itu kan darimu. Jadi, kamu harus bantu aku menyelesaikannya.
Shorue. Aku akan ke sana. Kak, kenapa kamu datang? Jangan panggil aku kakak. Ini semua untuk urusan besar hidupmu. Hatiku hampir hancur karena ini. Kamu benar-benar belum menyerah, ya? Aku baik-baik saja sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Baik APA? Baik di mana? Lihatlah siapa yang ada di sekitarmu. Kalau aku tidak peduli, kamu bisa ditipu lagi. Sudah, jangan bicara lagi. Asal kamu tidak memaksaku untuk kencan buta, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Baiklah. Asal kamu menemui orang ini. Aku janji tidak akan memperkenalkanmu lagi. Siapa lagi hari ini? Kenalan lama, seorang eksekutif. Enggak bos Yan? Kamu dan aku, dia itu preman. Kenapa dia disebut preman? Aku sudah periksa, dia eksekutif yang baik. Orang yang sulit dicari, calon yang berkualitas. Aku tidak beruntung, Kak. Kenalkan dia ke orang lain, ya? Aku juga ingin, tapi dia hanya tertarik padamu. Kamu cuma perlu bertemu sekali. Kalau tidak, bagaimana dengan target kerjaku? Begini, Kak, kalau ada waktu aku pasti akan datang. Kamu pulang dulu, ya? Tidak perlu ribet. Aku sudah bawa dia ke sini. Kak, kamu keterlaluan. Ayo, temui dia. Dia baik, kemarilah. Cuma lihat-lihat saja. Kak, kamu yang bawa dia, kamu yang bertanggung jawab membawanya pergi. Dia sudah datang, temui saja. Kalau cocok ya cocok, kalau tidak, aku tidak akan memaksamu kencan buta lagi. Kamu janji, ya? Kalau kamu nanti jual aku lagi untuk uang, aku bakal bikin kamu gak bisa ketemu aku lagi. Gimana bisa aku jual kamu untuk uang? Jangan ngomong gitu dong. Ketemu aja dulu, bagus kok. Halo cantik. Ini kartu namaku. Bos Yu. Apa maksudnya kamu nelpon terus-terusan gini? Abangku, kita kan partner. Aku cari kamu itu wajar dong. Nanti ketemu di rapat pemegang saham, ngapain buru-buru? Jangan gitu dong, cuma 10 menit aja. Beneran ada hal penting banget. Kamu di mana? Aku bakal kirim alamatnya ke HP kamu sekarang. Tunggu sebentar ya. Pak Yan. Hello. Ini untuk kamu. Duduk dulu. Nggak ada tempat lain, kita ngobrol di sini aja. Di sini bagus kok, enak. Begini, Pak Yan. Kemarin mungkin aku kurang jelas. Kemarin penampilanmu bikin aku kaget banget. Aku nggak nyangka kamu penari yang begitu elegan. Itu bikin aku terpesona dan nggak bisa lupa. Pak Yan, kamu dengerin aku nggak? Aku dengerin kok, tapi tarianmu udah ngena banget. Ke aku, luar biasa. Kemarin mungkin karena waktuku agak mepet. Komunikasi kita kurang sempurna, kamu belum cukup kenal aku. Aku mau habiskan banyak waktu buat kenal kamu. Nggak perlu kenal, kita emang nggak cocok. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kali ini aku datang dengan tulus, kamu tahu nggak? Ketulusanmu itu aku nggak butuh. Jangan marah dong. Dengerin aku dulu. Duduk dulu, ngobrol sambil duduk. Ini uang tunai 10 juta. Hadiah pertemuan dariku. Kartu platinum ini bisa dipakai kapan aja. Semoga kamu ngerti ketulusanku. Kamu hari ini lupa minum obat ya? Minum obat apa? Maksud kamu apa sih?
Aku cuma merasa kalau perasaan pada akhirnya harus berhadapan dengan masalah uang. Kami selesaikan masalah uangnya dulu di depan. Nanti sisa waktunya kan buat menikmati cinta murni dan hidup indah. Bagus kan kalau begini?